Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yuqbal wa qalbin la yahsha wa du'ain la yusma. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah yang mana pada kesempatan yang mulia ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa menuju masjid ini dalam rangka melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Selawat beriring salam tetap tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Babul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami pada kesempatan yang mulia ini untuk silaturahmi kepada Bapak Ibu jamaah sekalian. Insya Allah dalam momentum yang mulia ini kita sama-sama belajar, ya. Sama-sama belajar, sama-sama memuhasabah diri kita masing-masing, sama-sama menasihati di antara kita. Kan Bapak Ibu udah pernah mengenal saya belum nih? Yang belum pernah mengenal, ya kita ta'arufan dulu nih, biar nanti saling kenal mengenal. Siapa tahu nanti setelah silaturahmi ini bisa bersua dan berjumpa kembali. Nama saya Yupiter Yanci, Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin sekilas mendengarnya ini namanya agak asing ya, Ustaz. Yupiter Yanci, ya. Asli dari mana? Dari Sumsel, Palembang, Sumatera Selatan. Alhamdulillah, sebenarnya saya pernah silaturahmi ke masjid ini sebelum menjadi masjid ini. Dulu pernah ngisi kajian subuh juga tuh 2 kali, 5 tahun atau 6 tahun yang lalu gitu, atau 7 tahun yang lalu, 2016 atau 17. Alhamdulillah ternyata Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam rangkaian silaturahmi menghubungkan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Mudah-mudahan silaturahmi ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah, orang yang mau silaturahmi menemui saudaranya, mengucapkan salam, kemudian yang mendengar salam itu menjawab salam, insya Allah dosa-dosa mereka berguguran, amin. Insya Allah Allah panjangkan umurnya, amin. Allah luaskan rezekinya dan menjadi berkah, amin. Allah jauhkan tolak balak bagi orang-orang yang berusaha menyambung hubungan ukhuwah Islamiyah di antara mereka atau silaturahim. Bapak Ibu jamaah Masjid Babul Jannah yang Allah Subhanahu wa taala, saya tinggal di Girisi, ya. Tapi Girisinya arah sana, di belakang kampus JGU, Jakarta Global University. Alhamdulillah aktivitas sehari-hari saya tiap hari ada di JGU, Bapak Ibu sekalian. Saya ngajar di JGU, ya. Izin ya, kami mungkin baru di JGU ya, baru 1 tahun 1,5 tahun ini, tapi JGU itu sebenarnya udah lama.
Saya udah 9 tahun berada di JGU, Bapak sekalian. Dan itu bukan kampus pertama, itu kampus kita yang ketiga, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, alhamdulillah bisa silaturahmi, ya, terutama pada kesempatan yang mulia ini bisa silaturahmi di Masjid Babul Jannah. Bapak Ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tema atau tajuk kita pada kesempatan yang mulia ini yakni mencari keberkahan. Sebagaimana Rasulullah SAW di dalam doanya, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berilah kemuliaan, keberkahan bagi orang-orang yang pagi hari mereka sudah terjaga dari tidurnya, sudah bangun dari beristirahatnya sebentar. Sebelumnya di malam hari ketika dia mau menjelang tidur, dia sudah bertawakal dan berdoa. Bismika Allahumma ahya wa bismika. Ya Allah, dengan menyebut namamu, dengan mengagungkan namamu ya Allah, aku ini berpasrah antara hidup dan mati. Kemudian dia bangun kembali mengucapkan lafaz kalimat, ya, menyembah atau memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa lan nusur. Ini sebuah pengakuan, sebuah doa yang luar biasa. Dia mengatakan, Maha suci Allah yang telah menghidupkan saya kembali. Subhanallah. Kemudian dia bangun dan bergegas segera menuju masjid ini dalam rangka mengharapkan ridho, rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian setelah itu menghadiri majlis ilmu. Ya, makanya inilah keberkahan insya Allah yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin doa itu tidak akan terkabul jikalau yang berdoa ini adalah seorang insan, manusia yang terbaik, yang memiliki akhlak qudwah uswah hasanah bagi kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ya, di dalam Al-Qur'an dijelaskan, seandainya suatu kaum, seandainya suatu golongan, seandainya satu komplek pura insan ini atau jamaah Masjid Babul Jannah ini semuanya mereka beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang Allah telah perintahkan dan sejauh mungkin menjauhi apa yang Allah telah larang kepada mereka. Apa kata Allah? Insya Allah kami berikan keberkahan. Keberkahan itu baik yang ada di langit maupun ada yang di bumi. Ya. Walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Seandainya suatu kaum itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bukakan keberkahan dari langit, dari bumi. Mungkin lafaz doa-doa yang telah kita panjatkan di pagi hari, yaitu salat duha terutama, Allahumma inna duha duhaika wal baha bahauka wal quwata quwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama. Ya Allah, seandainya rezeki itu masih di langit ya Allah, fa anzilhu, coba turunkanlah ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhriju, ya Allah, kalau ternyata rezeki itu masih di bumi ya Allah, keluarkan ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu, kalau ternyata rezeki itu masih jauh ya Allah, dekatkanlah ya Allah. Wa in kana haraman, ya Allah, kalau ternyata rezeki itu masih kami dapatkan dengan cara masih terselip sesuatu yang haram, hendakkan halalkan ya Allah, hendakkan jadikan berkah ya Allah, sehingga rezeki yang kami dapatkan itu menjadi berkah dan memudahkan kami, maksud berkah ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bersyukur kita bisa hadir di sini, bersyukur kita bisa sholat berjamaah di sini.
Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, keutamaan sholat subuh pagi hari ini luar biasa. Kita sholat 2 rakaat saja sunnah sebelum sholat wajib 2 rakaat, ya, apa pahalanya? Dunia wa ma fiha, dunia beserta isinya, kata Rasulullah. Siapa yang melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat saja sebelum sholat subuh, itu pahalanya dunia dan isinya. Apalagi kita telah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah tadi. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fajr sab'a wa ishrin darajat. Sholat berjamaah itu keutamaannya 27 derajat dibandingkan dia sholat sendirian di rumah atau di tempat. Nah, artinya apa? Keutamaan dari kita bangun tadi sampai kita sholat sunnah, sholat subuh, dan ini menghadir majelis ini, dan mungkin nanti kita sholat suruh dan sebagainya, artinya berlipat-lipat ganda yang Allah berikan keberkahan, pahala bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ya terima amalan-amalan mereka. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah kita menginginkan keberkahan? Tentunya iya. Kita pingin umur kita ini menjadi berkah, sehingga umur kita selama hidup semasa di dunia ini tidak sia-sia. Kita pingin ilmu kita ini menjadi bermanfaat, sehingga apa yang kita dapatkan mudah masuk, ya, mudah paham, mudah mengerti, kemudian mudah kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini doa yang kita panjatkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Ya Allah, terangkan hatiku ini, mudahkan hati aku ini menerima ilmu-Mu ya Allah. Ya. Begitu juga lisan aku ini mudahkan ya Allah untuk melafazkan kalimat-kalimat ini, ya, dan lain sebagainya. Inilah salah satu doa supaya penerang hati kita dimudahkan ilmu cahaya Allah Subhanahu wa taala masuk di dalam jiwa raga kita. Nah, yang pertama adalah kita berharap dan berdoa mudah-mudahan keberkahan ini terdapat pada umur yang kita miliki. Bapak Ibu sekalian, kita nggak tahu apa yang akan terjadi 2 menit yang akan datang, 5 menit yang akan datang, bahkan 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, kita tidak bisa mengetahui itu. Al-insan bitafkir wallahu bitadbir. Sesungguhnya manusia itu hanya merencanakan, manusia itu hanya berusaha, yang menentukan segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri kita. Kelak nanti kita di akhir hayat kita, mudah-mudahan akhir hayat kita termasuk yang husnul khotimah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Makanya tugas kita menyampaikan. Hari ini kami diberi kesempatan silaturahmi sini hanya menyampaikan, bukan menghakimi, bukan menganggap lebih hebat, lebih sempurna ilmunya, tapi tugas kita saling menasehati masing-masing. Tugas kita saling memuhasabah diri kita masing-masing. Karena apa yang kita lakukan secara kontinu ini, ketika kita meninggalkan dunia ini, sesuai dengan amalan atau perilaku kebiasaan yang kita lakukan. Biasa mendengarkan majelis, ya, mudah-mudahan nanti akhir hayat kita dalam keadaan lagi belajar menuntut ilmu. Amin. Sering membaca Al-Quran, puasa atau bekerja, mencari nafkah untuk dirinya, keluarga, istrinya, anaknya. Insya Allah mungkin begitu juga nanti akhir hayat kita dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, an Abdurrahman bin Abi Bakr an abihi anna rajulan qala ya Rasulullah ayun nas khair,
Pada suatu hari ada sahabat Rasulullah SAW bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah di antara kami manusia ini yang baik ya Rasulullah?" Kemudian dijawab Rasulullah, "Qala man tala umuruhu wa hasuna amaluhum." Orang yang baik di antara kita ini, di antara manusia, kata Rasulullah, siapa yang umurnya panjang dan begitu juga amalannya itu baik. Maksud baik di sini adalah bermanfaat bagi orang lain, memberikan kontribusi yang luar biasa bagi lingkungan masyarakatnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang mampu memberikan manfaat atau kontribusi bagi orang lain, kehadirannya ditunggu-tunggu oleh orang lain, kehadirannya dirindukan oleh orang lain. Inilah manusia yang bermanfaat bagi orang lain, panjang umurnya, amalannya berkualitas. Sebaliknya, qala, kemudian dia bertanya lagi, fa ayun nasyar? Ya Rasulullah, siapakah manusia yang tidak baik di antara kami, yang jelek? Jawab Rasulullah, man tala umuru wa sa'a amaluhu. Orang yang umurnya panjang tetapi perilakunya, akhlaknya, budi pekertinya, karakternya tidak baik. Artinya kebalikannya. Yang baik tadi umurnya panjang, amalannya berkualitas. Yang tidak baik umurnya panjang, justru umur yang panjang tadi dia tidak memberikan manfaat bagi orang lain. Bahkan dia membuat orang lain gelisah. Setiap ucapannya, kalimatnya yang dikeluarkan dari lisannya menyakiti hati orang lain, meremehkan orang lain, tidak mau menerima kebenaran. Ini yang dimaksud dengan sombong. Bahkan kehadirannya orang tidak nyaman dengan kehadirannya. Karena kenapa? Selalu mencari kesalahan orang lain, merendahkan orang lain, bahkan dia menganggap dirinya lebih hebat, lebih sempurna daripada orang lain. Nauzubillah min zalik. Jamaah salat subuh Masjid Baitul Jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sering melapaskan doa-doa pingin umur kita ini menjadi berkah, panjang. Salah satu doa ya, di dalam doa mungkin kita sudah hafal doa ini atau mungkin kita sudah pernah mendengar doa ini. Allahumma tawwil umurana, ya Allah panjangkan umur kami. Wasahya ajsadana, ya Allah sehatkan jiwa raga kami ini ya Allah, sehingga kalau badan kami, jasmani kami ini sehat ya, dan badan sehat dan akal sehat itu terdapat pada jiwa raga yang sehat ya, kami ini bisa bekerja ya Allah, kami ini bisa mencari nafkah, kami ini bisa beribadah dengan khusyuk ya, kami ini bisa bermuamalah ya, bersosial kepada saudara-saudara kami ya Allah. Kemudian apa? Wa nawwir qulubana, ya Allah terangi hati kami ya Allah. Wasabbit imanana, ya Allah tetapkan akidah keimanan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah doa salah satu mau mohon kepada Allah, pingin umur kita panjang. Minta umur kita panjang, minta jiwa raga badan kita ini sehat, minta rezeki kita menjadi berkah luas, minta iman kita ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ya, apa yang maksud dengan umur yang panjang berkah ini? Ya, padahal di dalam hadis, di dalam Al-Quran Allah jelaskan, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernapas, setiap yang bernyawa akan melalui kematian, ya, akan mati. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu sudah tibanya, sudah datang, kata Allah Subhanahu wa taala,
maka enggak bisa dimundurkan, enggak bisa dimajukan. Ya. Nah, bagaimana dengan kita selalu berdoa, ya Allah, panjangkan umur kami, sementara umur tadi sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu makna dari panjang umur tadi adalah keberkahan umur yang kita miliki. Ada orang yang hidupnya hanya 20 tahun, ya, atau ada yang masuk Islam baru 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, tetapi amalan yang dia lakukan berkualitas tadi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, kata Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Sengaja kenapa ada kehidupan, ada kematian, kami ingin melihat siapa di antara kalian memiliki amalan yang berkualitas. Bukan banyak, Bapak. Bukan banyak. Tetapi walaupun sedikit, continue. Walaupun sedikit tetapi istiqomah terus menerus dan memiliki kualitas yang luar biasa. Dia hanya sholat 5 waktu, ya, belum haji mungkin, belum melakukan amalan-amalan terbaik yang lainnya. Sebagaimana suatu hari sahabat Rasulullah bertanya seperti ini, apakah saya masuk surga ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kalau itu engkau lakukan dengan niat ikhlas kepada Allah, insya Allah engkau ahli surga. Ya. Begitu juga mungkin kita membaca Al-Quran setelah sholat 5 waktu, hanya membaca 1 ayat atau 2 ayat atau 3 ayat setiap sholat 5 waktu. Belum kita beranjak dari duduk kita masjid ini, sebelum membaca ayat, ya, membaca Al-Quran 1 ayat atau 2 ayat, dan itu kita lakukan secara terus menerus istiqomah, itu jauh lebih baik daripada kita semangat dari awal membaca Al-Quran setiap sholat 5 waktu 5 juz. Boleh, nggak jadi masalah. Ini biasanya teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang hafiz dan hafizah, dia memiliki target. Ketika sudah hafal 30 juz, minimal 1 hari itu dia bisa memurojaah, mengulangi hafalannya 5-10 juz. Karena dia sudah hafal, tinggal menjaga hafalnya, memurojaah hafalannya. Dan kalau itu dilaksanakan dengan baik, dengan istiqomah, jauh lebih baik kalau kita bisa mempertahankan itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah ini maksud dengan keberkahan. Ada juga sebaliknya, umurnya panjang, 90 tahun, 100 tahun, ya, tetapi dia ternyata selama umurnya panjang ini atau 100 tahun ini, dia tidak gunakan sebaik-baiknya. Artinya apa? Tidak ada gunanya umur kita panjang, sementara selama umur kita panjang itu kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya lebih baik umurnya tidak hanya, tapi kualitas amalannya itu luar biasa, mampu mengalahkan orang-orang yang umurnya panjang. Inilah yang maksud dengan keberkahan umur yang kita miliki. Yang jauh lebih baik lagi adalah umur kita panjang dan selama masa hidup kita itu amalan itu luar biasa berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini kita, amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Jannah yang Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang kita harapkan keberkahan adalah umur. Yang kedua yang kita harapkan keberkahan adalah kita mengharapkan ilmu menjadi berkah. Baik kita yang belajar ini, kemudian setelah kita belajar, kita mengajarkannya, memberikan informasi ini kepada orang-orang sekeliling kita. Ya, ini ilmu yang kita harapkan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan yang berkah, tentunya apapun yang kita lakukan, aktivitas kita sehari-hari, hendaklah kita mengawali dengan niat yang baik, dengan niat yang ikhlas. Bapak Ibu sekalian, tidak ada artinya dari bangun tidur tadi kita datang ke masjid ini kalau niat kita salah.
Ya. Padahal Allah dan Rasul janjikan setelah kita bangun tidur berdoa tadi, kemudian kita bergegas ya ke kamar mandi membersihkan diri kita, ya mungkin kemudian wudhu, insya Allah dosa-dosa kita tadi berguguran. Amin. Bukan itu saja, tapak langkah kaki kita menuju masjid ini, nah itu juga akan menghapuskan dosa-dosa kita. Amin. Dan begitu juga tanpa kita sadari, di pintu-pintu masjid ini para malaikat sudah mengabsen nih, sudah mencatat, inilah orang-orang yang subuh hari ini hadir untuk sholat berjamaah di Masjid Babul Jannah. Kemudian setelah itu dia mendengarkan ya kajian, dia belajar untuk apa? Untuk memahami agama ini, ya ini agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Agama yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari keyakinan ya selain agama Islam, maka keyakinan mereka ditolak oleh Allah, dan mereka kelak di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nah, inilah penting kita memasang niat. Ustaz, gimana ternyata tiba-tiba niat saya ini tergoyah, dipengaruhi. Bagaimana caranya? Caranya tajdidun dunia, perbarui lagi, luruskan lagi niat kita. Coba bayangkan, sholat kita saja tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau celaka bagi orang yang sholat. Kok bisa celaka? Salah satu penyebabnya riya, pingin dipuji oleh orang lain, pingin dikatakan ahli ibadah, ya, dan lain sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Ya, artinya mulai saat ini atau mungkin alhamdulillah sebelumnya Bapak sudah memasang niat yang baik, aktivitas apapun yang kita lakukan. Kenapa? Karena itu menjadi barometer nanti kita ke depannya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru alaihi. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Kalau niat seseorang hijrah ya karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika ada orang pingin sholat, pingin belajar, pingin berhijrah karena dunia atau karena menginginkan menikahi salah satu perempuan berhijrah, ya artinya dia hanya dapat dunia saja, hanya dapat pasangannya itu saja, tetapi disayangkan dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia sholatnya capek saja. Dia puasa hanya lapar dahaga saja. Dia bekerjanya hanya capek saja, tanpa memasang niat. Apapun yang kita lakukan, bekerja itu salah satu dari bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau diniatkan lurus karena Allah. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu ini adalah cahaya, Bapak Ibu sekalian. Cahaya itu tidak mau menempel, melekat kepada orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok saya setiap minggu dengar kajian, di kantor juga setelah zuhur dengar kajian, setelah Jumat mendengarkan khotib, nanti buka YouTube dengar juga kajian. Kok nggak nempel-nempel nih, masuk nih? Mungkin kita perlu muhasabah. Ilmu itu adalah al-ilmu nur. Ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhdal as. Sesungguhnya cahaya Allah Subhanahu wa taala
tidak mau melekat, menempel kepada orang-orang yang bermaksiat atau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga iman. Iman ini kadang berkurang, kadang bertambah, ya. Al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bitta'ah. Dia akan bertambah kalau kita taat, berada lingkungan yang baik, Bapak Ibu sekalian. Ini alhamdulillah, ya. Dulu masjid ini sebelum megah seperti ini ada musola, saya lihat ya. Musolanya kecil, agak gelap dikit gitu kan, subuh-subuh, ya. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan nih, ya, warga khususnya berberjana, kami berikan kesempatan nih punya masjid yang bagus. Suasananya, halamannya luas, udaranya adem nih, ya. Kalau kita lihat masjid-masjid yang ada di GDC ini, di Porsir itu ada sekitar 18 masjid dan musola. Ya, saya merasakan keademan, kenyamanan di masjid ini. Ya, kalau kita boleh berangan-angan, saya ingin tinggal dekat masjid ini. Ya, artinya apa? Bersyukur kita bisa hadir di lingkungan seperti ini. Tinggal mau nggak kita berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah inilah, makanya lingkungan itu sangat mempengaruhi sekali Bapak Ibu sekalian. Sehebat apapun kita, sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, baca Al-Quran yang kita lakukan, kalau ternyata lingkungan itu tidak mendukung, lambat laun kita akan meninggalkan aktivitas itu. Atau mungkin kita semangatnya sendiri saja tanpa mengajak teman orang lain. Ya. Begitu juga sejelek apapun orang, maaf nih dalam tanda kutip, dia jarang sholat atau apa, karena melihat tetangganya setiap sholat 5 waktu datang ke masjid, setiap ada kajian dia hadir ke masjid, lambat laun nih, yang mudah-mudahan nih tetangga yang belum pernah ke masjid datang ke masjid. Kenapa? Lingkungan yang mempengaruhi itu tadi Bapak sekalian. Makanya agama seseorang itu tergantung temannya atau lingkungannya tuh. Ya, kalau temannya baik, seperti kita berteman sama orang yang menjual minyak wangi-wangian tuh. Lambat laun harum nih kita nih Pak kan. Itulah lingkungan. Kalau kita berada lingkungan yang tidak baik, teman yang tidak baik, seperti kita berteman orang yang lagi ngelas tuh kan. Ada percikan apinya itu. Lambat laun kita kena tuh percikan apinya. Artinya apa? Lingkungan yang baik, teman yang baik, insya Allah itu akan mempengaruhi siapa sesungguhnya lingkungan kita ini. Ya, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu tadi adalah cahaya, dan cahaya tidak mau menempel, melekat kepada orang yang melakukan maksiat. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi siapapun yang hatinya bersih, niatnya bersih, Allah mudahkan kebaikan baginya. Allah mudahkan untuk memahami agama ini. Bapak Ibu sekalian, siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi dia karena niatnya yang ikhlas salah satunya, maka Allah bukakan hatinya, Allah mudahkan untuk memahami agama atau ayat-ayat ini. Ketika mendengar kajian tafsir, dia paham. Walaupun tidak semuanya harus kita paksakan pahami. Karakter mencari ilmu itu, ciri-ciri mencari ilmu itu, dia butuh waktu yang panjang Bapak Ibu sekalian. Nggak mesti hari ini kami menyampaikan materi ini, Bapak harus paham dari A sampai Z. Tidak. Ya, justru kita belajar ilmu ini, kita ambil poin-poinnya saja. Wah, hari ini Ustadz Jupiter memberikan kajian intinya 3. Pingin ilmu yang bermanfaat, pingin umur yang bermanfaat, pingin harta benda yang bermanfaat. Itu saja. Ya, kita ingat 3 poin itu misalnya. Nah, Bapak Ibu irhamna subhanahu wa ta'ala, hal yastawil ladzi na ya'maluna wal ladzina la ya'malun. Ya, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama kata Allah antara orang yang memiliki pengetahuan dengan orang yang tidak memiliki pengetahuan? Tentunya beda Bapak Ibu sekalian. Orang yang memiliki kompetensi di bidangnya
hendaklah kita bertanya kepada orang yang memiliki pengetahuan di bidang itu. Ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang ahli pada bidangnya kalau kita tidak tahu. Sesungguhnya orang-orang yang memiliki pengetahuan, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, itulah orang-orang yang Allah angkat derajat mereka. Yarfa'illahu alladzi na'amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat kepada orang yang beriman, bertakwa, dan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berusaha untuk belajar dan terus belajar. Artinya apa? Kita sudah melalui proses ini, dan proses ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita pingin belajar menuntut ilmu. Dan berbahagialah, ya, sesungguhnya para ulama, para orang yang menuntut ilmu, belajar mengajarkannya, itulah pewaris para nabi. Amin. Al ulama warasatul anbiya. Adapun yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, yang kita harapkan keberkahan setelah umur, ilmu, dan yang terakhir adalah kita mengharapkan keberkahan itu harta yang kita miliki, pangkat derajat yang kita miliki. Ya, yang kita harapkan adalah harta. Bapak Ibu jamaah Masjid Babul Jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita lihat Nabi Sulaiman, Pak tahu ya Nabi Sulaiman? Pernah ketemu Nabi Sulaiman, Bapak sekalian? Ya. Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman. Mungkin di mobil Bapak atau di motor Bapak atau di rumah Bapak itu, atau pernah kita lihat di jalan ada tulisan hadza min fadli rabbi. Nah, ketemu Pak, kalau di belakang masjid itu ada beberapa ustadz kita atau saudara kita nulis belakang masjidnya tulisannya hadza min fadli rabbi. Sesungguhnya kalimat ini, firman Allah Subhanahu wa taala ini lafaz yang dilapaskan oleh Nabi Sulaiman. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur an akfur wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsi wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Nabi Sulaiman yang memiliki segala-galanya, Bapak, ya. Dia seorang raja, istrinya seorang ratu, memiliki bala tentara dari golongan jin, manusia, dan hewan-hewan yang lainnya. Dia mampu berkomunikasi dengan makhluk yang lainnya. Tapi dia tetap mengatakan hadza min fadli rabbi. Ya Allah, ini semua merupakan fadilah, keutamaan, nikmat yang Engkau berikan, yang Engkau uji kepada saya, ya Allah. Ya. Kemudian apa? Liyabluwani, apakah nanti pangkat derajat ujian ini yang diberikan kepada saya? Liyabluwani aashkur an akfur, menjadikan saya bersyukur dekat kepadamu ya Allah, atau sebaliknya saya sombong. Nauzubillah, Firaun memiliki kekuasaan, menganggap dirinya itu adalah ya bukan raja lagi, Tuhan gitu. Begitu juga Qarun, yang Allah amanahkan harta kepada mereka, ternyata Qarun sombong. Diingatkan untuk berinfak, bersedekah, berwakaf di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, mana mungkin saya bisa berwakaf, bersedekah sementara harta yang saya miliki ini dari keahlian saya, jerih payah saya yang saya lakukan, kata Qarun. Dia sombong, na'udzubillah. Sementara Nabi Sulaiman tetap tawadu. Ini semuanya tidak akan saya miliki kecuali kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah ujian menjadikan saya dekat kepada Allah, atau sebaliknya justru kita kufur. Kita punya motor, punya mobil, digunakan untuk apa? Kalau ternyata digunakan untuk berangkat ke masjid, untuk berangkat ke kantor, untuk berangkat silaturahmi, menghadiri acara, menghadiri undangan, berarti keberkahan motor yang kita miliki. Begitu juga mobil, begitu juga rumah yang tempat peristirahatan, ya, kita setelah kita lelah dari bekerja.
Ini ada 4 Bapak Ibu sekalian. Kunci di dunia itu ingin mendapatkan kebahagiaan ada 4 Pak. Yang pertama Pak, punya rumah luas. Luas itu bukan gede, artinya ada ruang-ruangannya itu luas. Tidak banyak sekatan tuh. Hanya jadi sempit. Rumahnya gede terlalu banyak sekatan, kamar ruangannya jadi kecil-kecil. Kata Rasulullah kalau rumahnya luas, ya, insya Allah itu kunci kebahagiaan dunia. Yang kedua, memiliki transportasi atau kendaraan yang bagus. Kalau dulu zaman Rasulullah namanya onta merah. Ya, kalau kita ya punya mobil, punya motor, ya. Kemudian apa? Memiliki pasangan soleh soleha. Siapa yang tidak menginginkan memiliki pasangan soleh soleha? Ya, dia menyejukkan hati, menenteramkan jiwa. Kemudian apa? Memiliki tetangga atau teman yang baik. Ini kunci kebahagiaan dunia itu ada 4. Memiliki rumah yang luas, bagus. Memiliki kendaraan yang bagus. Kemudian memiliki pasangan atau istri soleha. Memiliki tetangga yang tidak usil. Ya, menjadikan tentram di antara kita. Ya. Baik. Bapak Ibu Subhanahu wa taala, ya, salah satu keberkahan harta yang kita dapatkan itulah kita harus infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Doa malaikat Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita tidak termasuk nih. Apa kata malaikat? Allahumma a'ti munfikan khalafan wa yakul aghar Allahumma a'ti mumsikan talapan. Ya Allah, berilah keberkahan harta bagi orang-orang yang telah bersedekah di jalan-Mu ya Allah, berinfak kepadamu, dan ambil keberkahan orang-orang yang pelit, orang-orang yang kikir, tidak mau berinfak di jalan-Mu. Bapak Ibu sekalian, suruk masih lama suruk. Berapa menit lagi? Baik, nanti ada alarmnya. Ya. Nggak ada? Baik, sebentar lagi. Baik, ini udah mau selesai. Bapak sekalian, ya, inilah dia. Sesungguhnya harta yang sebenarnya yang kita miliki itu adalah investasi kita, itu adalah harta yang kita infakkan. Ya. Sebanyak mungkin yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ke masjid, ke lembaga pendidikan, atau ke anak yatim dan orang lain, itulah sesungguhnya harta yang kita miliki kelak nanti akan menjadi saksi, akan memberikan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kullu bani Adam, ya, setiap anak cucu Adam nih, iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Kalau anak cucu Adam ini telah meninggal dunia, telah meninggalkan dunia ini atau mati, meninggal, ada 3 amalan yang tidak akan terputus-putus. Ya. Apa? Sedekah jariah tadi. Masjid ini kita belikan kipas angin. Selagi kipas angin ini berada di masjid, ya, memberikan manfaat bagi jamaah, dia dapat pahala. Walaupun telah meninggal dunia, dia mengalir terus pahalanya itu. Belikan sejadah, belikan lampu, dan kebutuhan fasilitas lainnya yang ada di masjid ini. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketika ini kita ajarkan kepada murid kita mengajarkan nanti ke muridnya nanti mengajarkan kepada muridnya, tanpa mengurangi pahala orang yang pertama mengajarkan ilmu ini, kita terus dapat pahala walaupun kita sudah meninggal. Ya, begitu juga kalau kita memiliki anak yang soleh-soleha, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, walaupun orang tuanya telah tiada, tetapi memiliki anak soleh-soleha yang selalu mendoakannya, dia terus mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, ya, kita mengatakan al-qalilu kasirun iza qanata. Sesuatu yang sedikit akan menjadi banyak, akan kelihatan banyak, akan merasakan banyak, akan merasakan keberkahan. Kalau kita apa? Kalau kita qanaah. Qanaah itu merasa cukup, merasa bersyukur. Sebaliknya, wal kasirul qalilun idza tamata. Sesuatu yang banyak kelihatannya. Salary kita setiap bulannya misalnya 200 juta.
Tetapi karena kita tamak, karena kita tidak bersyukur, ya, nggak berasa tiba-tiba uang itu habis. Tiba-tiba uang itu tidak bermanfaat. Tiba-tiba uang itu tidak memberikan kontribusi kepada agama ini. Ya, dia merasa kurang. Padahal orang yang dapat gajinya hanya UMR misalnya, per bulannya mungkin 3 juta. Makanya kita nggak boleh meremehkan Bapak Ibu sekalian. Itu orang-orang yang saudara-saudara kita yang jualan pinggir jalan, ya. Itu anak-anaknya ada yang kuliah di UI. Anak-anaknya ada yang kuliah di IPB. Anak-anaknya ada menjadi anggota TNI, ya, Polri, sebagainya. Artinya apa? Kenapa bisa seperti itu? Ternyata ada keberkahan yang Allah berikan kepada mereka. Ya, ini yang kita harapkan dalam keberkahan ini. Mudah-mudahan, ya, keberkahan ini tadi, ya, terdapat pada umur kita. Amin. Mudah-mudahan terdapat kepada ilmu kita. Amin. Dan mudah-mudahan kepada harta kita. Angan-angan orang yang telah meninggal dunia nanti, ya, apa angan-angan mereka? Ya Rabbi, ya, wahai Tuhanku, ya, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu aku minas sholihin. Seandainya ya Allah kami dikembalikan sedetik saja, sekejap saja di dunia ini, maka kami gunakan waktu yang singkat tadi, ini nanti di akhirat nih. Ya, orang-orang berangan, seandainya kami dikembalikan lagi ke dunia sekejap saja, sebentar saja, maka waktu yang singkat tadi kami gunakan untuk bersedekah, berinfak, berwakaf, berzakat di jalan-Mu ya Allah. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, katanya kalau ada yang mau sharing, ya, yang bertanya nanti pertanyaan-pertanyaannya luar biasa nih sejamaat, ya. Yang mau sharing silakan. Gimana? Ada keberkahan. Baik. Baik, Ustadz minta doa khusus supaya nanti kita mendapatkan keberkahan dari doa tersebut. Nanti mau saya share ke WA, boleh Ustadz? Ya. Ustadz boleh ada nomor saya, nanti saya share nanti di WA biar bisa hafal langsung di itunya, boleh. Nah banyak, termasuk doa selamat. Kalau Bapak hafal kan singkat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi. Itu artinya apa? Minta sehatkan jiwa raga kita, minta keberkahan rezeki kita, minta mudahkan kita ini dalam menghadapi sakaratul maut. Itu banyak tuh. Ada juga doa misalnya maaf kalau lagi ada punya hutang, minta segera dilunaskan. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, jangan jadikan kami ini pengecut atau penakut, biar kita memberani. Wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan jangan jadikan kami ini pemalas ya Allah. Wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, mudahkan urusan kami kalau kami memiliki hutang, segera lunasi ya Allah hutang yang kami miliki. Banyak. Ya, nanti tinggal tanya aja mau doa apa, insya Allah saya share nanti. Nomor saya ada di KM Ustaz ya. Ada. Baik. Tinggal japri aja. Kalau nggak puas nanti datang ke JGU Bapak. Ya, yang belum pernah datang ke JGU, silakan silaturahmi di JGU. Kita juga ada masjid di sana Bapak Ibu sekalian, di lantai 2. Kalau mau silaturahmi sesekali libur, ingin sholat di sana, monggo, pintu terbuka. Sana saya ada tiap hari ada di sana. Ya, saya ngajar juga Bu di sana, ya, ngajar di mata kuliah umum pendidikan agama Islam, dan saya juga ngajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnisnya di sana. Ya, dulu alumni. Nah kondangan, ya kondangan biasanya di lantai 4 ya. Masya Allah, ya Ibu sekalian di sana. Siapa tahu nanti ada anak-anaknya bisa ikut gabung kuliah di sana Pak Ibu sekalian ya.
kita berikan, mungkin nanti ya kita usulkan mendapatkan diskon khusus bagi warga GDC gitu ya, atau warga Porsil ya, forum silaturahmi masjid se-GDC gitu kan ya. Baik, itu ya. Salah, nanti saya share kalau di WA nanti. Baik. Mungkin ada ibu-ibu nih yang di belakang dari tadi hadir konsentrasi fokus ini dengarin ini. Luar biasa. Baik, Masya Allah. Nanti kalau misalnya pertanyaan sulit, nanti kita cari jawabannya terbaik ya. Ya. Tadi kan ada 3 orang sekali meninggal, 3 amalan. Adalah doa anak yang soleh. Apa sih yang didapat? Katanya saya pernah dengar cerita kalau di alam barzah, di kubur, orang tua kita sudah mendoakan. Apakah itu cerita yang benar di dalam barzah pada saat anaknya berdoa, si mayit yang sudah meninggal atau orang tua kita mendapat hadiah di mana orang-orang lainnya nggak dapat. Masya Allah. Baik. Terima kasih. Baik. Ustaz, apakah ya setelah orang tuanya meninggal dunia ternyata ada anaknya yang soleh-soleha selalu mendoakan kedua orang tuanya? Apakah dia akan mendapatkan hadiah? Ya, tentunya kalau kita lihat beberapa hadis ya dijelaskan, ya salah satunya kuburan itu menjadi terang. Ya. Kemudian kuburan itu menjadi luas. Itu. Yang paling penting adalah dengan doa-doa tadi memasukkan orang tuanya ke dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hafal doa mayit kan itu jelas banget. Ya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu, luaskan itu ya. Kemudian apa ya, yang terakhir wa abdilhu daron min dari, ya Allah gantilah tempat tinggal mereka tuh yang terbaik ketika dia di dalam itu akhirat. Artinya apa? Dia merasa apa namanya luas, enggak sempit, merasa harum ruangannya. Itu kenapa ya? Salah satu kata Rasulullah, itu karena anakmu di dunia melakukan amalan soleh, karena di dunia anakmu selalu berdoa. Inilah yang mendapatkan nikmat kubur itu di situ. Ya, yang terbesar adalah memasukkan dia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Dia akan mendapatkan bahagia, mendapatkan nikmat kubur dari apa? Dari amalan-amalan anak-anaknya yang telah mendoakan kedua orang tuanya. Bagus kan? Ya bentuk itunya ya karena kita belum pernah berpengalaman di kubur ya, yang akan merasakannya tadi itu ya, orang yang ada di dalam kubur. Dan kita yakin ya betapa banyak hadis-hadis yang menjelaskan betapa dahsyatnya doa atau amalan yang dilakukan oleh anak soleh-soleha untuk kedua orang tuanya. Rasulullah sangat konsentrasi sekali nih kalau menjelaskan keutamaan bagi anak yang soleh-soleha yang telah mendoakan kedua orang tuanya. Salah satu yang singkat doanya tadi, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang memberikan rahmat. Rahmat tadi nikmat itu salah satunya. Kalau kita rame-rame, Rabbana ighfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Atau ada versi lain, Rabbana ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Itu baik. Insyaallah dia akan mendapatkan hadiah kenikmatan ya dari apa yang didoakan oleh dua anaknya atau anak-anaknya di dunia. Baik, masih ada? Wah, ini alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan ini bukan silaturahmi yang pertama ya Ustaz ya. Ya, mudah-mudahan nanti suatu saat di momentum yang lain bisa silaturahmi lagi ke sana. Ya, sama. Kalau udah tahu nih ya mampirlah ke JGU minimal ya, yang belum pernah kondangan di JGU ya. Ini sekarang nih musim wisuda nih. Hampir tiap hari wisuda. Dan itu mereka request dari bulan 12, Pak. Ya, karena kalau request dari bulan kemarin udah penuh nggak bisa. Ya. Nanti ada tempatnya. Baik ya. Saya akan ya nanti pintu akan terbuka nih kalau untuk
Udah Ustaz? Baik, kalau memang udah nggak ada lagi yang bisa kita sharing kan dari kesempatan yang mulia ini, ya. Ini saja mungkin yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi kita berdoa, mudah-mudahan majlis ya hari ini kita menuntut ilmu ya, belajar bersama-sama, saling memuhasabah diri kita masing-masing. Disinilah Allah berikan keberkahan kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini saja yang mungkin kami bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan sama-sama melapaskan doa tul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.